misalkan saya sendiri sebagai apa ya, tentar mata pelajaran bahasa Inggris di Bimbel Insan ini, nama saya Febriani Saputri. Biasanya sih dipanggilnya bisa Febri atau Putri juga. Oke, nah mungkin bisa Mbak ceritakan mengenai bagaimana latar belakang berdirinya bimbingan belajar ini, terkait motivasi atau alasan yang melatar belakangi. Kita ada bimbel di sini yaitu untuk mungkin membantu mereka, membersamai mereka untuk belajar bersama lah gitu. Kita belajar sharing juga di sini. Kan dulu itu juga pertama itu hanya satu murid dulu, tapi ternyata ketika murid anak tersebut diajari, dia bilang begini, wah paham ya, diajari. Nah itu kayak menambah motivasi atau rasanya senang aja gitu. Nah jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa terus berlanjut. Itu juga bisa ceritakan mengenai modal awal membentukkan bimbingan belajar ini itu gimana sih? Apakah menggunakan modal pribadi atau menggunakan modal dari pinjaman atau gimana gitu Pak? Oke, mungkin kalau kita di sini yang paling kita butuhkan dulu ya, itu kan ada papan tulis, kemudian juga ada meja-meja, kemudian juga ada pelang nama bimbel. Nah, mungkin kalau di total usaha modalnya itu bisa kisaran 500-an, bisa segitu ya, 500. Kita nggak pakai kursi karena di atas ya lesnya, kita nggak pakai kursi karena ya itu supaya tempatnya luas aja gitu dan lebih enjoy aja. Strategi apa yang diterapkan untuk menarik peserta didik gitu loh, mungkin promosinya itu gimana? Oke. Cara kita kenapa sampai sekarang bisa berkembang ya karena dari melalui 1-2 murid ini ternyata mereka cocok dan gimana ya, cocok. Mungkin di sekolah sana juga kok nilaimu bagus, kok kamu bisa paham sih gitu kan. Terus mungkin si teman yang lain bertanya, emang kamu les di mana? Nah seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, getuk tular. Nah seperti itu. Jadi nular-nular yang lain gitu kan. Terus juga selain itu media sosial tentu ada, tapi untuk saat ini masih lewat WA aja gitu. Kalau cara mempertahankan kita sekarang kan banyak bimbel ya Mbak. Nah itu caranya biar anak-anak itu tahannya di sini itu gimana? Oke, caranya ya dengan kita sebisa mungkin sebagai tentar menyediakan pembelajaran yang interaktif, mungkin interaktif ya kan. Jadi kami juga membiasakan mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka, mungkin kayak misalkan entah itu pendapat, entah itu unek-unek atau hal semacam kayak Bu ini tuh belum paham ya udah. Nah gitu, jadi mereka juga punya kesempatan yang mana sih yang belum kamu paham, mana yang mau kamu tanyakan gitu. Jadi ya itu sebisa mungkin kita buat pembelajaran yang interaktif dengan anak-anak. Kalau untuk tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini tuh apa Mbak? Diri sendiri juga bisa atau dari anak-anak juga bisa. Misal kalau dari diri sendiri mungkin orang kan punya ini ya, apa namanya, mood kadang naik, kadang stay oke gitu kan. Nah kalau pas kita mungkin capek, nilainya ketemu sama anak-anak yang Nakal, beraktif, seperti itulah. Dan kita nggak bisa untuk memanage mereka supaya mereka semangat lagi. Nah seperti itu, misalkan kayak games, quiz yang menyenangkan, yang lain-lain sebagainya, seperti itu. mungkin Mbak pernah ini nggak Mbak di bimbingan ini kayak mungkin sepi peminat atau pernah kerugian mengenai dana atau gimana gitu, pernah nggak Mbak? Kalau mengenai hal tersebut sepertinya tidak ada, karena kalau misalkan sepi peminat sepertinya enggak juga, karena alhamdulillah di sini termasuknya juga banyak sekali yang les di sini, dari SD, ada TK juga, ada SMP, SMA juga ada, dan mereka juga stay di sini alhamdulillah. Gitu. Di sini ada berapa pengajar Mbak kalau boleh tahu? Di sini ada 5. Ada
Bu Yuda. Bu Yuda itu mengajar kalistung anak-anak dan juga bahasa Jawa. Kemudian saya sendiri, saya bahasa Inggris dan juga ada bu guru fisika dan IPA. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan usaha pribadi itu, bagaimana perusahaan itu tetap berjalan stabil dan berkembang. Karena ya nanti kalau insya Allah ada nanti mungkin kita bentuk kelas atau insya Allah akan ada Sudah mulai ada ruang kelas mau kita ada ya ada rencana gitu. Terus ruangannya kan tadi ini ya Mbak, biasanya itu kan kelas sehat ya Mbak, nggak jadi kursi. Nah itu berarti ada ruang sendiri kan atau jadi satu semuanya gitu? jadi itu nanti saat ini ada dua tempat, ada di sisi sini dan sisi belakang sana gitu. Tapi sepertinya insya Allah akan dibagi di satu sisi yang di sini. Menurut Mbak tuh hal apa yang paling penting bagi seseorang yang ingin memulai usaha di bidang pendidikan, misalnya tuh kayak tips atau skill yang dibutuhkan. Belajar bareng anak-anak tuh menyenangkan, ya, menyenangkan. Tentu kita juga bisa belajar banyak hal, ya kan. Kadang ngobrol sama anak-anak tuh juga sesuatu hal yang menyenangkan. Pokoknya ngobrol apapun lah. Kan anak-anak kan biasanya random ya, itu kayak menyenangkan aja gitu. Nah terus juga kalian juga ya itu tadi sabar, yang pasti ya sabar. Kemudian juga kalau memang kalian suka mengajar ya coba mengembangkannya dengan kalau dari pribadi aku, pengalamanku sendiri, dulu tiba-tiba ada yang bilang aku minta tolong untuk istilahnya mengajar putranya seperti itu. Jadi nah kalau memang dari situ aja aku kayak cuman oke tak coba gitu. Jadi ya mungkin jangan pernah takut untuk mencoba karena mungkin seperti kalian juga, mbak-mbak ini juga sekarang mungkin nggak ada bayangan ya, tapi suatu saat nggak tahu memang itu datangnya dari mana aja, tapi ya sebisa mungkin mau berani mencoba aja, nggak apa-apa, coba aja. Ternyata bisa, ternyata ketemu anak-anak ngobrol menyenangkan. Nah itu nanti keterusan sampai sekarang atau besok seperti itu sih.